Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas layanan jaringan. Yang perlu disiapkan adalah VirtualBox sama Debian 1 dan Debian 2. Kita menggunakan layanan jaringan host only. Pada Debian 1 kita konfigurasi untuk DNS server dan web server, web HTTP, dengan cara install pin 9 dan Apache. Sudah install semua, lalu masuk ke buat untuk DP lokal atau DP hostnya. Seperti pada contoh saya menggunakan dpvoice.sch.id dengan isi dan isinya seperti ini. Saya menggunakan 2 IP untuk sebagai cadangan, sebagai backup ketika terjadi trouble pada IP 1. Untuk DP lokalnya seperti ini. Lalu buat juga untuk DP server 1 dan DP server 2. Untuk DP server 1 ini seperti ini konfigurasinya. Lalu untuk DP server 2 sama seperti DP server 1. Lalu untuk konfigurasinya saya tidak menggunakan konfigurasi lokal, tapi menggunakan konfigurasi default zones. Untuk default zones saya menggunakan konfigurasi seperti ini, memasukkan DNS dan IP yang telah disediakan. Untuk server 1 IP-nya dengan akhiran 1 dan 4, untuk server 2 dengan akhiran 2 dan 5. Dan untuk host kita masukkan ke dp lokal atau dpvoice.sch.id. Setelah itu restart pin 9. Sudah selesai ini untuk DNS. Masuk ke Apache. Apache 2 kita menggunakan konfigurasi pada sites available. Bukan, ini rekaman coy. Anak kon, suaranya kon. Harapan edit juga sih. Gak apa-apa sih. It's okay. Di sini nggak ada yang perlu diganti sepertinya. Hanya mengganti ini pada sites available. Ini bisa diganti. Untuk name servernya diganti.
Kalau ini name servernya bisa diganti dengan DNS kita, lalu rootnya bisa disesuaikan. Ini sebenarnya masuknya ke Apache atau seperti ini juga bisa. Tapi saya menggunakan custom directory, jadi saya bikin directory faiz.sch.id dan html. Di dalam HTML itu bisa diisi dengan web kita. Lalu setelah sudah restart, Apache 2. Lumayan lama. Masih lama ini. Restart Apache 2. Nah, sudah restart. Untuk server DNS dan server web sudah selesai. Lanjut kita ke server mail dan server FTP pada Debian 2. Di sini kita install yang kita perlukan, yaitu kita install Postfix, Dovecot Core, Dovecot IMAPT, Dovecot POP3D. Lalu kita juga install ProFTP, install semua. Maaf, ini ProFTP D tambah ID. Sudah install semua. Yang pertama kita lakukan konfigurasi untuk mail server. Kita masuk ke Postfix. Di sini kita konfigurasi main.cf. Nah, yang perlu dikonfigurasi di sini adalah hostname-nya sesuaikan. Lalu my destination ditambahi dengan alamat DNS kita, dan pada my networks itu ditambahkan dengan IP kita dengan /24. Lalu pada mailbox comment ini dinonaktifkan atau diberikan komentar. Tadinya kan seperti ini, berikan komentar. Lalu sudah keluar, simpan. Setelah itu masuk ke Dovecot. Pada Dovecot ini kita konfigurasi dovecot.conf. Pada dovecot.conf ini ditambahkan protokol IMAP dan POP3. Lalu mail location ditambahkan mail tier. Lalu disable plain text out itu dikasih no. Lalu out mekanismenya dikasih plain dan login.
Setelah itu keluar, kita masuk ke pengaturan supaya kita bisa mengakses tanpa SSL. Kita masuk config ls, dan di sini kita nano 10. Pada outnya kita gunakan disable plain text out menjadi no. Lalu setelah itu save. Lalu lakukan konfigurasi pada master. Pada master ini pastikan bagian Emaps ini diberikan komentar atau dinonaktifkan, dan yang Emap tanpa SSL itu diaktifkan supaya port yang terbuka itu menjadi port tanpa SSL. Begitu juga pada POP3 dan sudah. Setelah itu disimpan, keluar, kita lakukan konfigurasi lagi pada mail. Pada mail ini pastikan mail location itu ke mail dir, lalu simpan. Dan bagian SSL ini juga perlu ya. Nah, untuk SSL ini pastikan SSL no tanpa SSL. Setelah melakukan konfigurasi itu semua, kita restart Dovecot dan juga postfix. Selanjutnya kita masuk ke konfigurasi Pro FTP. Kita masuk ke proftpt.conf. Pastikan portnya ini ke 21 atau ya ke 21. Udah keluar, kita masuk ke conf.d. Atau mungkin sudah. Tidak. Untuk Pro FTP ini bisa langsung digunakan. Nah, kalau kita perlu memasukkan ini sebagai DVD 2. Kalau tidak ada, bisa pindah ke TV 1. Setelah itu kita restart Pro FTP. Jangan lupa buat user untuk ini. Pastikan ada user 1 dan user 2. Kita
kita sudah menyelesaikan seluruh server, dari server DNS, server web, server mail, server FTP. Sekarang kita melakukan uji coba pada semua server itu. Kita buka Firefox. Lalu buka Thunderbird. Yang terakhir buka GFTP. Ini kalau di Linux saya menggunakan ini untuk mengakses FTP. Pertama kita membuka web browser terlebih dahulu dengan memasukkan atau menguji coba DNS yang telah kita buat, faiz.ech.id. Untuk browser webnya atau web servernya kita berhasil, dan DNS servernya juga kita sudah berhasil melakukannya. Selanjutnya kita melakukan ke ini mail server. Sini saya sudah login ke akun server yang telah saya buat. Ada user 1 dan ada user 2. Sebenarnya kita coba melakukan, sebelum melakukan pengiruan saya mau mencoba login ulang. Ini kita coba logout dulu dari server. Toolbar. Kamu siapa? Gimana ini cara manage identities? Untuk logout ini untuk logout untuk caranya account action, remove account, remove. Oke. Nah kita coba melakukan login pada user 2 karena user 1 sudah login. Kita my account, masukkan nama user kita, user 2. Ini sudah di setting ya waktu pertama kali membuka atau membuat user di server. Passwordnya kita coba masuk. Nah kita sudah berhasil masuk. Nah sekarang kita memilih konfigurasi IMAP atau POP3. Kalau IMAP ini dia akan tersimpan secara server, jadi bisa tersimpan tidak hanya di perangkat kita saja, tapi di server mail server yang telah dibuat. Nah sedangkan kalau POP3 ini dia hanya menyimpan pada komputer kita.
Saya pilih yang IMAP supaya masuk ke server. Ini ada peringatan seperti ini karena kita tidak menggunakan SSL. Setelah itu kita berhasil masuk ke user, skip. Nah, selanjutnya kita mencoba mengirim surat dari user 1 ke user 2. User 2, subjeknya halo tes. Halo, saya user 1 ingin tes di server. Oke. Nah, itu kita coba kirim. Untuk apa? Masalah seperti ini masalah kepada sertifikat. Ini gagal, tidak apa-apa. Jadi saya coba masuk ke pengaturan ini. Kita cari connection. Kita pastikan no proxy. Kalau saya sih seperti itu. Dari user 1 kita coba kirim ulang. User 2 halo tes. Halo user 2 maaf. Oke, kita coba sending. Oke, sudah selesai, berhasil kirim. Dan kita mendapatkan notifikasi dari user 2 seperti ini. Ini apa? Ini yang belum kita baca. Halo tes. Halo user 2, ini user 1 mau mengetes mail server. Nah, kita coba balas. Halo user 1, mail server kamu hasil. Kita coba kirim. Nah, user 1 kita sudah menerima balasan dari user 2. Halo user 1, mail kamu berhasil. Nah, pada mail server ini kita berhasil melakukan konfigurasi, lalu berhasil mengetesnya juga. Selanjutnya kita masuk ke FTP nya. Untuk FTP ini kita masukkan hostnya yang telah DNS saya buat itu ftp.voice.sch id, portnya default aja tanpa diisi. Menggunakan user 1 kita coba masuk ke user 1 dan passwordnya password user 1. Setelah itu kita mencoba connect. Nah, kita berhasil masuk ke foldernya si user 1 ini. Selanjutnya kita edit ini test.txt menjadi diedit. Cuma spesial ini gitu. Oh, karena nggak ada dialog editornya. Mungkin rename saja. Tes user 1 baru. Tes user 1 baru. Oke, kita berhasil. Sekarang kita coba lihat pada server kita, pada user 1. Ini siapa? Oh, maaf. Kita coba masuk ke direkturnya. Oke, kita masuk sini aja. Nah, kita sebagai user 1
Fuami user 1 ini di apa di sini ya, di Debian 2 atau di FTP server. Kita cd ke directory kita, home kita, ls, dan perubahan itu sudah terjadi. Nah, kita mengetes untuk si user 2. Ini cara keluar user 2, untuk user 2 password. Oke. Nah, kita sudah berhasil masuk ke user 2. Kita coba tambah new folder. Contoh, kita masukkan file yang dari sini. File apa ya? Ini wes apa? Gambar deh. Kita masuk ke gambar. Kita masuk ke wallpaper aja. Nah, ini coba masukkan ini ke sana. Sekarang kita lihat pada server kita. Kita keluar dulu ke web dari user 1. Kita masuk ke user 2. Pindah ke halaman rumah kita. Dan lalu kita melakukan pengecekan file dan perubahan sudah terjadi. Sampai di sini kita berhasil untuk melakukan seluruh pengonfigurasian server dari server DNS, server web, server mail, dan server FTP. Mungkin videonya cukup sampai saat ini. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.